Selamat sore teman-teman semua. Terima kasih udah datang. Di sini kita akan ngebahas apa aja sih, ada 3 ya. Yang pertama itu studi kasusnya itu buat implementasi di linked list-nya. Nanti di sini full ngoding. Terus nanti habis ngoding nanti kita bahas tentang binary tree sama binary search tree. Jadi langsung aja ke studi kasus. Nah, mungkin kalian udah pernah dapat ya tugas ini, tugas yang di sebelah kanan ini nih. Di sini tuh kalau kalian lihat di sebelah kiri, ini udah ada codingannya. Jadi aku sama teman aku tuh nggak akan ngoding dari awal banget, karena bakal makan waktu. Nanti takutnya nggak keburu untuk materi si binary tree sama binary search tree-nya. Jadi nanti aku bakal nginin flow-nya aja. Aku bakal ngejelasinnya kayak gini. Misalkan aku ngejelasin ketika baca nih, misalkan input pertama minta first name, last name kayak gitu, nanti aku bakal uncomment kayak gini. Nanti kalian fokusnya ke yang uncomment-nya aja. Jadi untuk yang di komen-komen ini semua, kalian dihiraukan dulu aja. Oke, masuk ke yang pertama. Nih, ada problem. Disuruhnya pakai konsep double linked list. Yang pertama itu, katanya kita disuruh untuk nge-insert ada first name, ada last name, dan lain-lainnya. Oke, jadi yang pertama kan, awal ngebuat program, kita panggil dulu library-nya. Butuhnya apa aja? Pasti SDDO butuh karena buat input output. Terus nanti string.h itu buat ngebantu si karakter array yang string nanti. Nah, terus kalau misalkan di sini ada opsional, aku pengennya nggak usah ngetik-ngetik lagi system clear, jadi nanti aku bakal panggil aja CLS. Nah, yang pertama, tadi kan disuruh insert kayak gini ya, berarti kita buat dulu deh function main. Ini aku akan komen ya. Nanti kalau kecepatan, ini aja, bilang aja. Ini aku coba komen dulu sebentar. Nah, oke. Pertama, kan kita perlu ngedisplay ke layar ya, ke layar menu. Kita bakal minta input berdasarkan menunya. Coba kita buat menunya dulu deh. Nah, kita buat namanya prosedur si function menu ini. Nah, di sini yang akan kita bakal kerjain fitur-fiturnya. Ada fitur input data yang ada di problem ini, yang A. Terus nanti ngedisplay berdasarkan flag number-nya. Terus ada juga ada ngedelete atau nge-cancel kayak gitu. Terus juga di sini ada find my seat, nanti dicari berdasarkan name-nya. Habis itu nanti kita ngedelete flight itu kayak ibaratnya kayak ada si pesawatnya itu take off gitu. Kemudian nanti yang keenam baru nge-report. Nih, ini kan berarti kita udah ngebuat function menunya, kita buat prototipe-nya di atas. Kita komen yang menunya. Nah, sekarang kita masuk ke ini, ke function main yang tadi. Kita bakal nge-do while. Hal yang pertama berarti kan ini nggak usah dilihat dulu, lihat dulu yang while-nya aja. Kita bakal clear screen dulu. Terus kita panggil si menunya tadi yang udah kita buat. Habis itu kita buat nih, buat opsinya, buat nanti minta opsinya mau berapa aja. Habis itu kita nge-switch. Ini kan kerangka switch kayak gini ya, bisa lah. Kita mulainya dari yang fitur pertama dulu nih. Kita pertama nge-clear screen dulu. Jadi nanti sehabis nge-input opsi, kita clear screen, nanti kita panggil, baru nge-insert datanya. Di sini ada enter. Oh ya, oke. Ini ada nih di line 89 ada enter to continue. Itu tuh sebenarnya cuma buat nahan ketika nanti nggak langsung nge-clear screen. Ini ada di line 390 sampai 393. Ini aku coba ntar ya. Ini insert data. Coba aku jalanin dulu deh. Enter to continue. Oh ya, lupa. Uncomment dulu. Nah, insert datanya kenapa? Oke, jangan dulu, ntar. Oke, jalanin dulu tampilannya gini. Ini tampilannya kayak gini. Tampilannya kalau misalkan kita pilih 0, maka akan keluar. Nah, di sini kita update si exit-nya. Kan tadi kita di awal udah ngedeklarasi, udah nginisiasi. Si exit-nya itu sama dengan 0. Nanti kalau misalkan kita masuk nih 0, nanti seksinya jadi 1. Ketika jadi 1, berarti kita negasiin. Tadi kan exit-nya itu
sama dengan 1 ya. Negasi 1 itu kan 0. Berarti si while-nya itu false. Kalau false berarti keluar dari looping ini. Tapi kalau misalkan si exit-nya masih 0 terus, berarti kan otomatis negasi dari 0 itu sama 1. Nanti bakal nge-while terus. Coba aku misalkan, oh ini harusnya nggak usah ada ya, nggak apa-apa deh. Ini aku keluar ya. Ini untuk yang tampilan pertama. Kita ngebuat dulu menunya. Habis itu kita kerjain fiturnya. Tadi kan mau nginin fitur input data ya. Ini aku cobaan komen yang input datanya. Kalau ini udah done komen, berarti kita komen yang di opsinya, kita komen ini ya. Nah, aku jelasin satu-satu. Tadi kan di problem itu disuruh minta first name sama last name, tapi aku jadi satuin aja. Jadi aku buat dulu ini buat yang enter name-nya. Kemudian di sini buat yang flight number-nya. Nah, di sini kenapa pakai dual? Di sini sebenarnya cuma untuk ngevalidasi aja sih. Kalau kalian nggak validasi nggak apa-apa, nggak pakai dual juga. Tapi kalau nggak validasi kan di soal tuh hanya depannya itu A atau B. Jadi kalau misalkan C kan harusnya nggak boleh. Nah, ini buat ngevalidasi aja. Jadi kalau misalkan kita nge-input C, nanti otomatis dia bakal nge-looping terus di sini. Kalau misalkan udah nge-flight number, terus kita coba lihat ininya deh. Tadi disuruh kalau habis nge-input flight number tuh, kita suruh nge-random seat number-nya. Jadi ini berdasarkan kita yang nge-randomnya, bukan berdasarkan si usernya mau nge-input flight si seat number-nya berapa. Nah, di sini berarti idenya kita buat aja ada, kan kalau kita mikir ini ada indeks 1, indeks 0, indeks 1, indeks 2. Berarti ini angka dari 1 sampai 6, di sini ada 0 sampai 9. Terus sini A sampai E. Nah, gimana caranya biar nanti si indeks yang 0 itu cuma 1 sampai 6 aja, terus indeks ini tuh 0 sampai 9, ini tuh cuman huruf doang, A sampai E doang. Di sini pakai ini ya, pakai ASCII code. Jadi pertama ini kita buat dulu untuk yang ngerandom si tadi, si yang dua angka ini nih, angka yang ini sama angka ini. Kita mau ngerandom. Cara ngerandomnya tuh, kalau kalian, kok ini ASCII code-nya? Oke. Ini kan 1 itu ASCII code itu 49. Ditambah ngerandom. Kita ngerandom angka apapun, tapi di modulo. Jadi kan nanti tinggal sisanya. Artinya ini tuh angkanya cuma ngerandom dari angka 0 sampai angka 5 doang. Nggak akan mungkin ngerandomnya jadi angka 6, nggak mungkin. Nah, berarti kan 49. Kalau misalkan hasil randomnya itu 0, berarti 49 tambah 0, 49. ASCII code dari 49, kalau kita lihat di sini nih, ASCII code 49, 1. Berarti dia nanti bakal berisikan nilainya 1 kan. Misalkan 1 deh. Nah, kan tadi ada 3 ya. Oke, ini 1. Kemudian masuk ke yang ini, untuk yang digit kedua, misalkan digit kedua tuh misalkan 16 gitu misalkan. Nah, nanti yang selanjutnya nih, yang 174 ini, line 174 ini buat yang hurufnya. Kalau yang hurufnya tinggal lihat aja sama ini, misalkan aku hapus dulu deh. Nih, ASCII code dari A itu kan 65. Terus kalau misalkan hasil randomnya itu 0, berarti 65 tambah 0, hasilnya 65. Kalau 65 itu kan, kalau ngelihat dari ASCII code mana ya 65. Nih, masih tetap A. Jadi itu ide untuk yang buat nge-random seed aja. Nah, habis itu kita masukin tadi datanya berdasarkan indeksnya. Kalau udah dimasukin nanti dapat tes nomornya berapa. Ini aku coba komen dulu ya. Aku coba mau jalanin, cuman buat nyalanin yang seed nomornya doang di random. Misalkan A001. Kita masukin A01. Nah, dapat tuh seed randomnya segini. Sekarang dari tadi kan kita baru dapatnya dari input user doang kan, belum ngapa-ngapain. Nah, sekarang baru masuk ke link listnya nih. Kita harus masukin si data-data yang input dari user tadi, masukin ke node-nya, ke link listnya. Di sini aku bakal buat function namanya create new node. Terus sini juga bakal kita ngebuat namanya struct node. Jadi kalau misalkan kita mau jalanin yang 188 ini, kita harus buat dulu struct node-nya. Mana ya struct node? Nah, pertama kita buat struct node-nya. Tadi kan diminta di problem itu ada nama, ada flag number, ada seed number.
Kalau dimintanya double linked list, berarti kita pakainya ada pointer next sama pointer pref. Nah, habis kayak gini, kita inisiasi nih, kita ngepointing si pointer head sama pointer tail-nya itu awal-awal itu ke 0. Jadi ngepointingnya jangan kemana-mana, ke 0 dulu aja. Habis itu baru kita buat si nama fungsinya, kan tadi mau buat create new node ya. Sini ada parameternya yang tadi kita passing si nilainya berapa nanti. Nah, ini kan template banget nih. Kalau misalkan di create new node ini, yang pertama kita inisiasi dulu si node barunya. Kita pakai malloc. Habis itu kita inisiasi datanya. Karena ini kan string semua, berarti kita pakai bantuan strcpy. Kalau udah diinisiasi semua datanya, yang ketiga tadi, baru kita arahin nih si pointer next sama pointer pref itu awal-awal ke 0. Habis itu kita return. Kita nge-return berarti nanti masuk ke si variabel ini nih, variabel node ini. Itu baru buat si node-nya doang. Jadi dari tadi itu kita baru buat, ini kan misalkan data, ini ke 0, ini ke 0. Nah, sekarang baru kita mau masukin ke gerbongnya. Misalkan anggap ini gerbongnya masih kosong nih. Kalau misalnya kita masukin, berarti kan tadi awal-awal head-nya itu di 0 ya. Tail-nya juga kan di 0 awal-awal. Kalau misalkan head-nya sama dengan 0, berarti kan masuk ke yang ini nih. Berarti kita update nih, si yang tadi ini, si head-nya ada di 0, kita update, jadi head-nya ada di sini, tail-nya juga ada di sini. Nanti kalau misalkan kita mau nambah lagi, misalkan satu lagi nih, nambah. Ini ke 0, awal-awal ke 0. Habis, kalau misalkan nambah satu lagi, berarti kita kan ke else. Si tail yang next ini, kita pointingkan ke node baru. Kemudian, nih yang lain ini, si pref-nya, yang node baru tadi, kita pointingkan ke yang node sebelumnya. Yaitu kan si tail ini. Habis itu kita update si tailnya di node baru. Ini kalau kalian mau lebih detailnya, nonton aja VBL. Ini udah nih, oke. Sebenarnya ini kan udah masuk. Sekarang aku mau lanjut dulu ke display. Soalnya kalau misalkan aku mau lihat udah masuk atau belum, kita harus buat dulu function display kan. Nah, sekarang kita masuk ke buat function display. Ini aku uncomment, display node, aku uncomment. Ini display node lagi. Oke. Sekarang masuk ke display node. Nah, display node, aku mau ini deh, ini jangan dulu. Kan tadi kalau di problem itu display-nya berdasarkan flag number-nya aja. Jadi kalau misalkan ada berbagai macam flag number, misalkan ada A01, A02 kayak gitu, A03 misalkan. Kalau di soal tuh problemnya kita mau minta inputnya misalkan A01 doang. Nanti yang nge-display A01 doang. Tapi kan karena kita lagi building dari awal ya, kita jangan dulu buat kayak gitu deh. Buat yang ngeprint semuanya dulu aja. Jadi kita mau ngecek apakah masuk semua atau enggak. Jadi ini aku komen dulu. Berarti yang ini validasi yang if ini aku komen. Nah, sekarang awal-awal kan kita tahu kalau mau ngedisplay itu misalkan ini udah ada node nih, udah ada banyak node-nya, 3 misalkan. Kan head-nya pasti di sini. Sekarang kita buat nih variabel current, awal-awalnya itu ngepointing ke head, berarti current-nya di sini cek. Nanti cek apakah current itu sama dengan 0, enggak kan, berarti enggak masuk ke sini. Kita masuk ke else. Nanti kita cek ke sini. Kalau misalkan current-nya itu enggak sama dengan 0 lagi, maka dia akan nge-looping terus. Sampai nanti misalkan ini udah 0. Baru di sini nanti kita keluar dari loopingnya. Nih aku coba jalanin deh. Ini berarti kan ngeprint si datanya nih. Aku coba jalanin. Misalkan aku langsung nge-display ya. Kalau langsung nge-display harusnya list empty karena kita belum masukin apa-apa. Coba kita display tes A01. Kita masukin A01. Kita display. Masuk nih. Coba kita masukin lagi. Sekarang tes A002. A02. Oke, masuk. Coba sekarang tes lagi deh. Oke, udah masuk semua. Nah, tapi kan yang diminta, ini kan udah masuk semua nih, berarti udah aman. Tapi kan yang diminta di problem itu, ininya berdasarkan flag number-nya aja kan. Berarti, ini aku coba keluarin. Berarti kita uncomment lagi nih. Berarti kita minta sekarang. Kalau tadi kan langsung ngeprint berapa datanya semua. Tapi sekarang ngeminta si data yang berdasarkan input flag-nya aja. Contohnya, aku namain A01. Salah. A01. Flag nomornya A01. Aku masukin lagi, misalkan A01.
satu baru. Jadi namanya berbeda, tapi si flag number-nya sama. Habis itu aku coba masukin lagi tes ABC, tes A02 aja deh. Masukin A02, terus kita lihat di display. Di sini baru kita minta inputan. Kalau misalkan kita nginput A01, tadi kan kita tahu tuh kalau yang namanya A01 itu cuma ada dua passenger doang. Sekarang coba kita yang A02 ya. Nah, ada satu orang. Sekarang kita coba yang A03, harusnya kan nggak ada. Nih, nggak ada, udah bener. Oke, berarti udah aman. Sekarang lanjut ke fitur ketiga berarti, find my seat sekarang. Ini aku komen dulu, find my seat. Ini kalau kecepatan bilang ya. Aku komen find my seat. Ini aku komen. Oke, cuma itu aja berarti. Masuk ke find my seat. Nah, di find my seat kan disuruh minta berdasarkan nama kan. Ya udah berarti kita minta inputan dari user dulu, berdasarkan nama apa. Kemudian karena awal-awal kita kan tahu mulai dari head dulu. Kita cek kalau karena itu 0 berarti kan empty nih, nggak ada si listnya. Kalau misalkan else, kita mau nge-traverse yang ini. Ini jangan dihirauin dulu yang flagnya. Kita coba lihat dulu. Kita pertama nge-komparasi dulu, apakah si nama, current si nama, misalkan ini ada not, ada not, ada not. Kan currentnya mulai di sini. Kita ngecek apakah si nama data yang di sini sama dengan yang mau diinput tadi. Misalkan aku tadi mau input ABC, mau cari namanya berdasarkan si ABC namanya gitu. Apakah si current yang di sini datanya itu si namanya itu ABC atau enggak? Kalau misalkan enggak, dia nanti ke sini lagi gitu, nge-traverse lah. Nah, ini flag gunanya apa? Ini buat ngeciriin aja. Awal-awal kan flagnya sama dengan 0. Tapi kalau misalkan nanti ketika udah nge-traverse, ternyata datanya itu nggak ada, kita update si flagnya jadi 1. Terus kita print nih, datanya nggak ada. Tapi kalau misalkan flagnya 0 gitu, misalkan flagnya nggak jadi 1 ya, berarti kan else. Masuk ke sini, si flagnya tetap 0. Kita print si datanya. Coba deh. Nih. Tadi displaynya, oh ini minta input dulu ya. Oke, empty. Find my seat number. Misalkan namanya tes ABC. Oh ini belum diupdate deh. Coba deh, input dulu. Input A01. Aku masukin A01. Sekarang aku display dulu. Yang di A01 cuma ada namanya tes A01. Coba aku cari. Nah, muncul tuh namanya, seat numbernya sekian. Kalau misalkan aku nyari yang seat numbernya nggak ada, misalkan tes ABC. Tes ABC tidak ditemukan. Kayak gitu. Jadi ini harusnya masuk juga ke sini sih. Nggak apa, sama aja. Oke, itu. Ntar aku lupa tadi menunya apa aja. Itu untuk yang 1-3. Nah, selanjutnya bakal dijelasin sama Audrey. Pada Audrey dipersilahkan. Oke, makasih. Ya, screen-nya udah kelihatan belum? Udah. Oke. Tadi kan udah yang 1-3, berarti sekarang mau cancel. Nah, buat di menu cancel maksudnya mau delete mode gitu. Jadi ini function si cancelnya di uncomment dulu aja. Terus di atasnya juga jangan lupa di uncomment dulu. Jadi di si cancel ini tuh yang pertama kan kita mau cancel passenger. Jadi kita bakal nerima inputan namanya dulu. Jadi nama si passenger itu siapa. Nah, terus kita tuh mau cari dari si head-nya gitu. Jadi kita mau cari dari head-nya sampai kita nemuin passenger dengan namanya itu si input name. Nah, yaudah. Terus pertama kita cek apakah si current-nya ini null atau enggak gitu. Kan current-nya sekarang nunjuk ke head. Nah, kalau current-nya null berarti head-nya juga null. Kalau head-nya null kan artinya si listnya masih kosong. Ya udah kita print aja listnya itu empty. Jadi nggak ada listnya gitu. Nah, selain itu kalau misalnya kita punya listnya, di sini tuh ada ini buat validasi, nanti dulu aja. Pertama itu kita bakal nge-while dulu. Jadi selama si current punya name itu beda gitu sama inputan yang kita mau. Misalnya kita mau nyari namanya itu ya Audrey gitu. Terus si current ke name-nya itu bukan Audrey gitu. Ya udah kita bakal nge-loop terus
current sama dengan current connect. Nah, sementara kita tuh bakal nge-loop sampai kapan? Misalkan ini kan validasinya inflex sama dengan 0. Terus kita cek nih, kalau misalkan si current connect-nya itu udah 0, artinya kan datanya udah habis tuh. Datanya udah paling akhir, berarti si Audrey ini nggak ketemu gitu. Kalau Audrey-nya nggak ketemu, ya udah langsung aja flag-nya sama dengan 1. Nah, nanti di sini flag itu berguna di sini. Jadi, kalau misalkan flag-nya 1, kita langsung print aja si Audrey itu nggak ketemu gitu. Nah, selain itu, kita cek, kita kan mau ngecek nih, apakah si Karen punya name itu sama dengan si Audrey gitu. Nah, kalau misalkan si Karen punya name itu sama, kita cek apakah si Karen itu head. Kalau misalkan Karen itu head, ya udah kita langsung delete head aja. Nah, function delete head tuh ada di sini. Nah, ini delete head biasa, ini template dari si double list. Ini ada yang nggak ngerti tentang si template-nya. Kalau udah pada ngerti, skip aja. Pokoknya ini mah intinya kita cek dulu head-nya 0 atau enggak. Kalau 0 kan berarti listnya kosong. Selain itu kita cek kalau misalkan head-nya sama dengan tel, artinya kan cuma ada satu data. Ya udah langsung aja free head. Ya ini bebas mau free head atau free tel sama aja. Nah kalau yang ini, ya ini kalau mau lebih jelas lihat aja di VBL sih, biar lebih cepat aja. Kalau udah pada ngerti. Oke, terus lanjut. Sementara kalau misalkan si current-nya itu tel, ya udah kita langsung aja sih delete si tel-nya gitu. Nah, di Letal juga kan sama template, jadi langsung di uncomment aja. Terus, nah ini kondisi kalau misalkan si Audrey itu ada di tengah gitu, ada di data yang di tengah. Jadi kita bakal, ini anggapannya gini deh, misalkan current-nya kan berarti sekarang si Audrey nih. Nah, kita tuh mau menghapus si current ini. Ya udah, berarti current punya previous, kita next-nya itu ke current ke next gitu. Misalkan kita punya current-nya itu, kita punya data A, B, C. Nah, berarti current-nya itu si B. Terus kita tuh mau nyambungin si A ke si C, sama nyambungin si C ke si A. Nah, jadi ini kita nyambungin si A ke si C, di sini kita nyambungin si C ke si A. Mungkin ini Audrey, apa namanya Iya. itu, ilustrasiin sebentar. Misalkan deh, ini kan ada 3 data ya. Yang kondisi ini tuh pengen nge-delete si yang tengah ini nih. Kalau di doubling list tuh sebenarnya enak banget. Kita si current-nya jadiin ke sini aja. Kalau di single list kan si current-nya harus dimulai di sini ya. Karena kalau misalkan kita pakai single list, kita nggak bisa back ke belakang. Tapi kalau pakai doubling list enak bisa ke belakang. Jadi ketika current-nya di tengah ini nih, kita namain ini CP. Ini itu current pref, ini CN misalkan current next. Nah, kalian bacanya kayak gini aja. Ini node-nya, terus dia minta si next-nya itu nge-pointing ke current next. Berarti si node yang CP ini nge-pointing ke current next yang ini. Habis itu, lihat lagi nih, ini yang 2 ini nih. Si node yang current next ini, yang CN ini, katanya si pointer pref-nya itu dia bakal nge-pointing ke yang si CP, bakal kayak gini. Kalau udah kayak gini kan berarti udah ini nih, udah gerbongnya udah nyatu kan, udah saling terhubung. Habis itu kita free si current-nya, karena di sini kita free. Jadi deh. Jadi kayak gitu. Lanjut aja Udri. Oke, thank you. Ya udah, terus sekarang kita uncomment lagi sih head sama tail-nya. Nah, terus kita coba jalanin dulu. Misalkan kita kan tadi mau cancel passenger, misalkan input, namanya si test. Terus kita display nih, kita mau lihat datanya. Tadi kan A01. Nah, di A001 ini udah ada passenger namanya si tes. Terus sekarang kita mau menghapus si tesnya. Berarti pilih opsi 4, terus hapus aja si tesnya. Nah, terus kita cek lagi nih di display. Di si A001 si tesnya udah kehapus atau belum. Nah, ternyata kan si listnya udah kehapus gitu. Berarti si tesnya itu emang udah ke cancel. Oke, paling gitu aja buat yang cancel. Ada yang mau nanya dulu nggak? Oke, kalau nggak ada, lanjut aja. Terus, cancel udah, berarti sekarang ke delete flight. Nah, kalau delete flight ini tuh, fungsinya itu kalau ceritanya itu si pesawatnya udah take off gitu. Jadi kalau pesawatnya udah take off, kan dia udah nggak ada di bandara. Termasuk si orang-orangnya juga udah nggak ada di bandara itu gitu. Ya udah, berarti kita bakal ngehapus pesawat, sama ngehapus orangnya.
Nah, di sini itu kita bakal ada count passenger sama count flight. Nah, itu berguna buat di reportnya. Jadi kita tuh mau nge-report berapa penerbangan yang udah take off sama berapa passenger yang udah nggak ada di bandara gitu. Nah, sekarang ini langsung aja sih delete flight lah sama display reportnya. Bentar. Oke, di sini delete flight ya. Jadi pertama tuh kita ini kayak validasi yang tadi loh, kayak biasa aja. Kita minta dulu si flightnya itu kita mau A atau B. Nah, selain A atau B kan dia bakal nge-looping terus gitu. Kita bakal maksa dia nge-inputnya A atau nggak B. Nah, terus kita pointing nih, current sama dengan head. Terus ini juga sama kayak yang di cancel passenger. Tadi kita cek dulu si current-nya itu, current kan sekarang head. Dia tuh null nggak? Kalau misalnya dia null, ya udah berarti link list-nya kosong. Ya udah berarti si flight-nya itu not found. Berarti nggak ada pesawat dengan nama itu. Misalkan nih mau cari A001. Nah, A01 itu nggak ada di list gitu kalau misalkan si current-nya itu sama dengan null. Nah, selain itu, ini kayak biasa kita validasi lagi. Nah, kita tuh bakal ngeloop sampai si current-nya itu tidak sama dengan null atau sampai link list-nya habis lah gitu. Nah, sini kita punya flag sama dengan 0, itu gunanya buat kita ngecek di sini. Nah, apakah si current punya flight number itu sama dengan si A001 yang tadi kita masukin. Kalau misalkan sama kan berarti inputnya ketemu gitu. A001 tuh ketemu, ya udah berarti flagnya itu sama dengan 1. Nah, terus ini sama aja kalau ini tuh buat kita nge-delete passenger. Nah, kita tuh mau tahu passengernya ada berapa di situ. Makanya di sini kita pakai sama aja ini kayak yang tadi kayak di cancel passenger. Delete head, delete tail, sama kalau mau delete yang di tengah gitu. Nah, di sini kita bakal tambahin nih. Kalau misalkan ini kan masih masuk kondisi if. Nah, kalau misalkan si if-nya ini masuk, artinya kan passenger yang ada di A001 itu ada berapa orang gitu. Makanya sini kita mau count passenger plus plus. Nah, di sini mah kita buat majuin di while-nya. Terus di sini kita cek apakah si flag-nya itu sama dengan 1. Kalau sama dengan 1 kan berarti tadi flight-nya ketemu ya. Kalau ketemu ya udah berarti count flight-nya itu plus plus juga. Nah, selain itu ya udah bakal not found aja. Nah, ini aja sih buat yang delete flight. Reportnya mah cuma gini aja, kita mau lihat berapa sih flight yang udah take off sama berapa passenger yang udah onboarding. Nah, ini kan count flight sama count passenger kan global, jadi nggak usah di-passing. Terus kita coba jalin aja. Misalkan tadi mau delete flight. Misalkan satu input data dulu. Penerbangannya A01, terus kita mau display dulu. Nah, misalkan kita mau ngecek nih, kita mau nge-delete flight, berarti 5. Kita mau nge-delete A002. Nah, harusnya kan dia nggak muncul ya. Nah, ini udah bener nih. Kalau si A02 tuh emang udah nggak ada di si list. Udah. Terus kita mau nge-report 6. Misalnya kita mau ngecek nih si A02 itu tadi kehitung nggak kalau pesawat itu flight. Nah, ternyata flight yang take off-nya masih 0. Berarti dia nggak kehitung. Berarti benar. Terus display lagi. Kita mau ngapus si A01 deh misalnya. Berarti kita mau nge-delete flight yang A01. Terus kita cek reportnya. Nah, ini udah muncul di reportnya kalau udah ada satu pesawat yang take off sama udah ada satu passenger yang onboarding gitu. Terus kita display A001. Nah, dia udah hilang, listnya udah empty. Oke, paling gitu aja sih buat studi kasus yang ini udah beres berarti. Mereka ada yang mau ditanya dulu nggak? Atau mau lihat menu yang mana gitu? Ini ditunggu aja ya sampai 4.06 deh, ditunggu kalau ada yang mau nanya. Aku mau ngasih tahu aja soalnya kalau di UTS, Bu Eva tuh pernah bilang kalau ngoding di UTS itu cuma sampai implementasi link list doang. Jadi berarti soalnya bisa aja kayak link list, double link list, terus bisa aja implementasinya itu bisa stack, bisa queue. Jadi kita nggak masuk ke binary sama binary search buat yang ngodingnya dong ya. Tapi kalau untuk teori masuk tuh untuk yang dari awal banget link list sampai ke binary search tree yang paling terakhir materi di teori. Jadi kalau ada yang apa namanya ya, pokoknya di kasusnya cuman nggak sampai binary ke atas, cuma sampai
Q aja berarti terakhir. Ini tunggu semenit lagi nih kalau nggak ada yang nanya, ntar lanjut ke binary tree sama search tree. Oh ya, sama aku mau ini deh, mau sharing kalau coba udah ke bawah dikit deh. Ke bawah dikit. Nah, pokoknya ke atas ke atas. Nah, pokoknya ketika kalian apa itu nge-inisiain si size yang misalkan kayak run ini nih, run number ini. Pokoknya dilebihin satu aja. Kalau misalkan pas-pasan banget, ntar bakal jadi suka error. Oke, udah 406. Berarti masuk aja ke binary tree ya. Ya, aku stop share ya. Sekarang masuk ke binary tree. Jadi di binary tree itu sebuah struktur data yang berbentuk seperti pohon itu kebalik, di mana setiap node-nya memiliki paling banyak 2 anak. Jadi kalau di binary tree itu cuma 2 anak maksimal. Si anaknya itu bisa left child atau right child. Nah, sekarang coba masuk dulu deh. Ini baru ke binary tree ya, belum masuk ke binary search tree. Jadi misalkan di sini ada kumpulan angka nih. Pertama-tama itu kita disuruh ngebuat si angkanya itu jadi tipenya itu kayak bentuknya itu binary tree gitu. Kalau di binary tree kita cuma masukin aja dari kiri terus ke kanan kayak gitu terus. Misalkan ini kan 10 masuk. Kemudian masuk lagi ini 6. Terus ini masuk lagi 2. Terus ini masuk lagi 8. Terus masuk ini 15. Terus itu yang sebelah kirinya 3. Jadi kalau binary itu nggak mikirin apakah si 6 itu kurang dari atau nggak si 6 itu lebih dari, nggak usah pikirin. Pokoknya input aja dari yang sebelah kiri dulu. Nah, terus misalkan nih ada lagi 5, 17, 24. Berarti nanti kalau masuk lagi di sini di kiri 7. Coba lagi nih yang ini. Ini aku clear dulu deh. Satu lagi. 1, 9, 4. Terus 2 berarti di sini. Kemudian 13 di sini. Nah, kayak gini. Ini binary tree. Sekarang masuk ke, nah, di properties dari binary tree itu ada apa aja sih? Kita kenalan dulu sama yang namanya leaf. Kan kita udah tahu nih, kalau leaf itu si node yang nggak punya anak. Jadi yang paling terakhir lah. Leaf-nya berarti kan di sini ada D, ada H, ada I, ada F, ada G. Nah, sekarang kalau misalkan ditanya nih, ada yang namanya parent. Parent dari parent dari node E itu kan atasnya apa nih? Atasnya si B. Berarti jawabannya B. Misalkan ditanya lagi, children dari B. Children dari node B itu ada apa aja? Ada D dan E. Nah, sekarang ditanya sibling. Sibling itu, ini aku hapus dulu. Sibling itu node yang berdampingan, tapi syaratnya itu harus satu parent. Contohnya misalkan sibling F. Sibling F itu kan G ya. Kenapa G? Karena kan F itu parentnya C. Si G juga parentnya C. Contohnya lagi deh, misalkan sibling dari D. Sibling dari D itu kan si E ya. Karena kan si E parentnya B sama. Jadi pokoknya syaratnya harus sama nih si parentnya. Nah, sekarang masuk ke ancestor. Ancestor itu contohnya nih, misalkan kita mau tahu ancestor H. Kalau ancestor H, kita lihat aja si lintasannya sampai ke root. Nah, ini jawaban dari si ancestor H, yaitu A, B, sama E. Kalau ditanya misalkan ancestor dari F, berarti lintasannya mana? Ini sampai sini, berarti A dan C. Kalau ditanya lagi ancestor dari D, berarti A sama B. Itu ancestor. Sekarang descendant. Descendant misalkan B ya. Descendant B. Descendant B itu, ini node-nya. Kan kita mau nanya descendant B. Pokoknya yang di bawah node ini, itu semuanya si descendant-nya. Nih, D, E, H, I. Itu jawabannya. Bedanya apa sama child nih? Kalau misalkan child B itu cuman si child-nya aja, cuman si D sama E aja. Tapi kalau descendant, dia seluruhnya sampai ke bawah-bawahnya. Sampai ke cucu-cucunya lah. Ini kan anak, berarti ini cucu.
Pokoknya semuanya sampai ke bawah. Itu untuk descendant. Sekarang kita masuk ke ini, tinggi dari tree. Nih, tinggi dari ini teh ada dua ini, ada dua kiblat. Kiblat pertama tuh kita hitung si rootnya termasuk ke tinggi. Kiblat kedua ketika si tree-nya itu si tingginya itu si rootnya itu nggak dihitung itu. Maksudnya kayak gini. Kalau misalnya kalian searching di internet, ini tuh ada yang bilang tingginya itu 4. Maksud 4 ini kan 1, 2, 3, 4. Tapi ada juga yang bilang kayak gini, 1, 2, 3, tingginya 3. Nah, terus mana yang dipakai? Kalau aku nanya ke Kamaria kayak gitu, kita makainya menurut buku dari si Rima kalau nggak salah. Ya, Rima. Kalau di Rima itu dia bilangnya si root ini itu kehitung. Jadi tadi kalau misalkan ditanya ini harusnya rootnya berapa? Tingginya berapa? Tingginya 4. Kita jangan pakai tingginya yang 3, tapi kita pakai tingginya 4. Sebenarnya kalau yang 3 juga bener sih. Kalau aku nanya ke Maria, kalau kata Maria nggak tahu sih itu gimana yang ininya pencetusnya. Jadi kalau kita ngininya ke kiblat yang 4 aja, karena dari kan kita pakai bunyi yang keempat. Nah, contohnya nih, misalkan tinggi dari si root si A ada 4 kan tadi, 1, 2, 3, 4. Pokoknya nyari sampai ke si anak yang paling terakhir aja, sampai paling bawah gitu. Kalau misalkan di sini ada 1 lagi, berarti 5 gitu tingginya. Nih coba ini kalau depth tuh kayak kedalamannya itu kita ngeliatnya dari atas aja. Kalau si A ngelihat ke atasnya kan nggak ada not sama sekali, berarti depthnya 0. Contohnya deh, misalkan antara depth sama tinggi. Misalkan yang B dulu deh. Nih yang B, kalau kita lihat tingginya berapa? 1, 2. Tingginya 2. Kalau depthnya berapa? Depthnya tinggal ke atasnya lihat 1. Berarti tingginya 2, depthnya 1. Coba lagi deh. Nih yang C deh. Yang C dulu. Tingginya ke bawah 1. Kalau yang depthnya 1. Coba lagi sekarang yang D. Kalau yang D, si tingginya 0. Kenapa? Karena kan di bawahnya nggak ada lagi child, nggak punya anak dia. Jadi 0. Tapi kalau si depth-nya, dia ke atas sampai ke root 2 kali. Contohnya lagi yang ini, yang I. Si tingginya kan 0, nggak punya child lagi nih di bawah. Tapi kalau si depth-nya 1, 2, 3, dia 3 kali. Si depth-nya 3 gitu. Nah, itu udah. Sekarang masuk ke, kok nggak bisa. Nah, masuk ke tipe-tipe di binary tree. Ada 5 ya. Ini kekecilan, aku bakal di Figma aja. Ini aku ke Figma udah kelihatan belum? Udah. Udah, oke. Nih, sekarang aku masuk ke sini deh. Kita yang pertama ada full binary tree. Full binary tree itu di sini nih ada pernyataannya. Semua parent memiliki 2 atau tidak sama sekali children. Jadi kalau 1 nggak boleh. Maksudnya bukan nggak boleh. Nanti bukan jadi full binary tree gitu. Contohnya deh, ini kan parent. Dia punya 2 children. Oke, berarti memenuhi ke pernyataan ini. Kita cek lagi yang lainnya. Ini aku search-nya di Figma ya. Oke. Kita cek lagi kalau misalkan yang ini kan kalau ngelihat kan nggak punya children tuh, berarti kan memenuhi juga. Ini lihat children-nya ada 2 gak? Ada 2 nih, memenuhi juga. Cek lagi ini juga kan nggak punya children, memenuhi. Ini sekarang parent-nya, kita lihat children-nya ada 2, memenuhi. Cek lagi yang bawahnya, memenuhi juga. Berarti ini bisa dikatakan full binary tree. Ada yang mau ditanyain nggak? Misalkan deh, ini aku hapus. Children-nya cuma 1, nggak boleh. Berarti bukan full binary tree. Oke, kalau nggak ada masuk ke ini. Perfect. Kalau di perfect, pernyataannya kayak gini. Di internal node-nya, misalkan internal node lah. Terus dia punya tepat 2 children, serta semua children atau leaf-nya itu berada di level yang sama. Contohnya misalkan ini, dia punya children-nya harus tepat 2. Terus si children itu harus di level yang sama. Misalkan aku ini level 1, 2, 3, 4 ya. Ini jangan dulu dipikirin. Maksudnya jangan dulu dilihat. Coba lihat dulu yang ini dulu. Ini kan level 3 semua ya. Ini children. Oke, level 3 semua. Sama nih. Lihat juga yang ini juga sama. Level 3 semua. Berarti ini bisa dikatakan perfect binary tree.
Terus kalau misalkan kita mau nambahin lagi node-nya di baru misalkan jadi sampai ke level keempat, si ini semua harus ada gitu. Nih harus tepat 2, 2, 2. Dan berada di level yang sama kan 4 semua nih. Ini keempatnya. Berarti ini namainnya perfect binary tree. Nah, oke, lanjut aja lah, udah 4:15. Oke, bentar. Itu ada yang Mana? nanya. Di sini tuh nggak ada chat, ada chat. Kalau sudah not, berarti full binary tree. Ntar aku, kalau di pernyataan di sini sih, tulisannya kalau tepat 2 children ya, dia tuh harus punya. Aku kurang tahu ya. Ntar deh aku coba cari dulu, ini aku ngejar dulu ini. Berarti tadi kalau misalkan si cuma ada root, apakah perfect? Harusnya enggak sih. Ini maksudnya apa sih? Zel, kalau satu node berarti full binary tree. Satu node tuh in root doang ya berarti? Ya, kalau cuma root doang. Itu full nggak atau perfect juga nggak? Kayaknya iya sih, cuman nggak tahu. Kalau nggak ya udah. Aku cari tahu deh. Soalnya di sini pernyataan itu harus ada dua gitu. Coba lanjut dulu ke ini, ke complete deh sekarang. Ini kan tadi perfect, udah sekarang ke complete. Kalau di complete itu, ketika semua level terisi, kecuali di level terendah itu misalkan, ini 1, 2, 3, 4. Ini level terendah nih. Level terendah kan level 4. Boleh nggak terisi, asal kita ngeduluin si yang kirinya dulu, si subtree ini. Subtree itu kan ini. Kita duluin dulu yang kirinya dulu. Jadi kan tadi ini kan levelnya terisi semua. Nah, di keempat ini kalau misalkan ada yang nggak terisi nih, ini kan harusnya kan ada ya, harusnya ada kayak gini. Cuman kan di sini nggak ada nih. Kita tinggal cek aja apakah yang di kirinya ini udah keisi atau enggak. Kalau misalkan udah keisi, berarti kita bisa jemputin complete binary tree. Kalau misalkan ada isinya nih kayak gini. Nah, ini kan sama aja kayak yang tadi ya. Ini tuh bisa disebut complete binary tree, bisa juga disebut perfect binary tree. Jadi bisa dua-duanya. Oke, nggak ada chat. Sekarang masuk ke balance, coba. Di balance itu pernyataannya, tinggi dari subtree sebelah kiri, nih, subtree sebelah kiri, dan yang sebelah kanan ya. Dari not apapun, perbedaannya tidak lebih dari 1. Kalau 1 masih boleh. Jadi, kita cek yang pertama, yang subtree, yang kiri, tingginya berapa? Kan tingginya 1, 2, 3. Tingginya kan 3. Oke, ini 3 yang kiri. Yang kanan, 1, 2, 3. Oke. 3 kurangi 3 sama dengan 0. Berarti memenuhi ya ke balance. Kita harus cek lagi. Pokoknya sampai ini sampai kalau misalkan nemu sekali aja, misalkan jadi lebih gitu, misalkan 2 gitu selisihnya. Berarti itu udah bukan balance. Ini kita cek lagi. Ini kalau kirinya 1, 2. Kanannya 1. Berarti 2 kurangi 1, 1 kan memenuhi. Cek lagi yang ini. 1, 1. Jadi 0. Memenuhi. Ini 0 kurangi 0, 0. 0 kurangi 0, 0. 0 kurangi 0, 0. Oke, yang ini memenuhi semua. Coba sekarang yang kanan. Yang kanan ini cek 1, 2. 1, 2. 2 kurangi 2, 0 kan? Memenuhi. Cek lagi yang ini. 1 kurangi 0. Berarti kan 1 masih bisa memenuhi itu. Ini 0 kurangi 0. 0. Ini sama nih. 1 kurangi 0. Berarti 0. Berarti 1 masih sama. Masih memenuhi maksudnya. Terus ini yang terakhir 0, 0. Berarti masih memenuhi juga. Ini disebutnya balance. Makanya kita harus ngecek satu-satu. Dan selisihnya itu jangan lebih dari 1. Kalau 1 masih bisa boleh. Tapi kalau 2 udah nggak boleh. Sekarang masuk ke terakhir. Nih, terakhir yang paling menonjol, paling beda banget, beda sendiri. Yang skewed binary. Jadi sini tuh ada pernyataannya, tiap node-nya punya paling banyak 1 children. Jadi udah ada node. Node yang bawahnya itu cuma punya 1. Nanti punya bawahnya lagi cuma punya 1. Terus aja 1. Itu yang ciri dari skewed binary ini. Oke, sampai ini udah ada yang menanya. Aku tunggu 1 menit deh. Udah mau 4:30. Kelamaan 1 menit. Aku hitung aja 5, 4, 3, 2, 1. Oke, nggak ada. Masih banyak soalnya. Sekarang masuk ke expression. Nah, kita kan tahu expression tuh maksudnya dari ini matematika, misalkan ekspresi matematika ini pengen jadiin
jadiin binary tree-nya gitu. Gimana? Ini aku langsung aja. Ini susah sih di sini. Gue coba ke ini aja, ke Figma langsung. Ini udah jawabannya, ntar aku hapus. Nih, langkah yang pertama, ini aku cepat aja ya. Langkah yang pertama, ini kan ada ininya nih, ekspresinya. Kita buat dua aja node-nya semua. A, terus ada B, ada C, ada D, ada E, ada F. Habis itu kita cari nih, mana yang di dalam kurung, mana yang derajatnya itu lebih besar gitu si operatornya. Pokoknya kayak matematika banget lah. Pertama kan kita harus ngerjain yang dikurung dulu kan. Jadi kita kelompokin nih. B sama C-nya kita kelompokin. Terus si B sama C itu dikelompokin ngapain? Dikali katanya. Ya udah kita buat operator kali. A-nya masih ada. Terus kita sambungin. Oke, ini pertama udah jadi. Habis itu kita kerjain yang kurung lagi nih. E sama F katanya. E sama F kita kurungin. Kita kategoriin. Terus suruh ngapain? Ditambah. Oke, ini buat tambah. Nah, terus ngapain? Kita kan ngecek nih, kan udah nggak ada kurung lagi. Sekarang kita ngecek yang si derajatnya lebih besar. Ini kan masih ada tambah, ada kali. Berarti kita harus ngerjain dulu ini nih. Si D kali A ini. Berarti kita... Kenapa Kak Stanley? Oke. Oh, Jadi kita enggak, gue ngerjain. ikut join aja. Oke, lanjut. Berarti kan ini D. Suruh ngapain nih sama si EF? Kita suruh ngekaliin. Kita kaliin, kita sambungin. Nah, udah jadi. Habis itu suruh ngapain? Kita ngerjain kayak matematika biasa. Kalau misalkan udah derajatnya sama semua, kita tinggal ngerjain di paling kiri. Berarti A ditambah B kali C. A tambah B kali C itu kan ini. Berarti ini A. Terus kita tambah. Ini kita tambah. Kalau udah kita tambah, terus ngapain? Kita tambah lagi dengan si yang ini, kelompok yang ini. Kita ngasih tambah. Nah, jadi ini si binary 4, 3, 2, 1. Nggak ada. Oke. Sekarang lanjut ke ini, treat binary tree. Aku jelasin deh, treat binary tree itu si node-nya, si pointer yang ini kan ada leaf H, I sama J kayak gitu, F juga sama E juga sama. Dia itu nge-pointing ke si yang ini nih. Misalkan si H nge-pointing ke si D, si I nge-pointing ke si B, si E ke A, si F ke C. Kemudian ini nggak nge-pointing kemana ya, ke 0 harus. Nah, gunanya buat apa sih string ini tuh? Mungkin nggak kebayang kalau misalkan hurufnya kayak gini. Sekarang aku coba ke yang ini. Nah, sebenarnya ini kan binary search tree ya. Ini kan 10 tuh, ini 8 di sini, 3 di sini. Tapi ini aku buat lebih nge-ilustrasiin aja. Kalau gunanya si treat ini tuh bisa ngejadiin nge-traversal itu secara linear gitu. Kan kita tahu kalau binary tree itu kan nggak linear ya. Linear tuh maksudnya ini ada node, misalkan ada node. Linear tuh ngecek ke sini. Nah, kita tuh pengen di binary tree itu, kalau misalkan pakai treat itu, nge-traversalnya bisa linear kayak gini. Ini kan tadi kita tahu 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini ke 0, oke. Nah, nanti nge-traversalnya gimana? Kita mulai dari yang paling kiri dari si subtree ini. Kan 3 ya, berarti kita print 3. Habis itu ke 6, habis itu 7, udah 7 ke 8, 9, terus dia nanti ke 10. Kalau udah ke 10, dia nanti kan ini udah masuk ke subtree yang kanan ya. Kita mulai lagi dari yang paling kirinya lagi di subtree kanan, si 11 kan. Nanti 11, terus ke 12, ke 14, ke 15. Nah, jadi gunanya keuntungan dari yang pakai treat binary tree itu gunanya biar bisa, ini salah satunya buat nge-traversalnya secara linear. Kalau nggak pakai treat kan biasanya nge-rekursif ya, ke atas lebih kayak gitu, ngecek-ngecek. Nah, sekarang tadi kan ini single, ada juga yang double. Kalau double itu bedanya cuman kayak si tangannya aja jadi ada 2. Ini ke 0, ini dia ke D, ini ke I, ini dia ke si B, si E-nya ke ini,
ke A, F, pokoknya terusnya. Ini yang terakhir tuh kayak ke 0 gitu. Nah ini si J. Pokoknya jadi ada dua tangan kan. Tangan pertama ini kan si G udah kepake ya buat ke si J. Nah tangan yang kosongnya dia ke yang lainnya. Kalau si D udah kepake dulunya tangannya. Ini pokoknya yang double. Bedanya kayak gitu aja sama yang single. Oke, coba materi selanjutnya. Oke, udah. Nah, materi selanjutnya ini bakal dijelasin sama Audrey. Oke, jadi sekarang masuk ke expression tree. Jadi kalau expression tree-nya ini di sini kita ada pre-order, in-order, sama post-order. Nah, ini tuh pertama ada infix transversal. Jadi gimana kalau misalkan kita dikasih sebuah tree, terus kita tuh mau baca dia dalam sebuah dalam bentuknya itu infix gitu. Tahu kan infix kan yang gini loh. Nah, misalkan kalau misalkan A plus B kali C, nah ini kan sebutannya infix. Kalau prefix ya berarti dia ini ya dulu. Nah kan kalau prefix ini kan, kalau postfix ya udah kebalikannya aja. Nah sekarang tuh gimana cara supaya kita punya tree, terus kita mau ngebaca dia ke dalam sebuah infix. Nah jadi di sini caranya itu, nah pertama tuh pokoknya ingetin rumus ini aja. Yang pertama itu kita bakal nge-left, yang kedua itu not, ini tuh kita bakal nge-print. Nah yang ketiga itu kita bakal ke right-nya. Jadi yang pertama itu kita harus selalu mulai dari si root-nya. Misalkan ini kan root-nya si F. Terus ya udah kita lakuin aja rumus ini. Pertama left, kedua not, ketiga right. Ya udah pertama kita ke left dulu nih. Nah, tapi udah ke left kita tuh jangan langsung ngelakuin 3 hal ini sekaligus. Tapi kita lanjutin dulu aja. Misalkan sekarang kan si F. Terus kita lanjut nih ke si B. Nah, si B ini kita mulai lagi dari awal. Berarti kita mulai lagi dari rumus yang pertama yaitu ke left. Berarti B ke left. Terus sekarang kita kan notice si A nih. Sama lagi kita ke left lagi. Ya udah kita ke left. Ternyata si leftnya ini 0 kan. Ya udah, kita balik aja ke si A-nya. Terus langkah keduanya print. Ya udah, kita print si A-nya. Tinggal sisa langkah ketiga yaitu right. Tinggal ke right, ternyata right-nya juga 0. Ya udah, kalau right-nya 0 kita kan tadi udah ngelakuin tiga-tiganya. Udah ke left, udah print, udah ke right. Jadi kita balik lagi ke si B-nya. Nah, si B kan tadi kita udah ke left nih. Berarti sekarang kita ngelakuin hal yang kedua. Kita nggak usah ke yang pertama lagi. Kita udah left, berarti sekarang kita ke yang dua, yaitu kita print. Ya udah print B. Nah, udah print, kita sekarang lakuin langkah yang ketiga, yaitu ke right. Berarti sekarang kita ke si D. Si D kan belum ngelakuin apa-apa. Lakuin lagi dari awal, yaitu left. Berarti, oh ya, sorry. Kecepatan ya. Ya udah, berarti sekarang kita D. Terus, D ini kan kita belum ngapa-ngapain nih. Ya udah, kita ke left dulu. Kita ke left dulu, berarti dia udah ngelakuin hal yang pertama. Nah, terus kita sekarang udah pindah ke si C. Ke si C sama kita lakuin hal yang sama lagi, yaitu kita ke left dulu. Kita ke left, ternyata si left-nya itu 0. Ya udah, kita balik lagi ke si C-nya. Terus lakuin langkah yang kedua, yaitu print. Terus kita print, terus lakuin langkah yang ketiga, yaitu ke right. Ternyata right-nya juga 0. Ya udah, kita balik lagi aja. Si C kan dia udah ngelakuin semuanya, udah ke left, udah print, udah ke right. Ya udah, berarti sekarang si C-nya ke D. Terus di si D, tadi kan kita baru ke left doang nih. Nah, kita baru ngelakuin langkah yang pertama, berarti sekarang kita harus ngelakuin langkah yang kedua, yaitu print. Udah print, kita langkah yang ketiga, yaitu ke right. Nah, si E juga lakuin hal yang sama. Ke left, ternyata dia 0, terus print, terus ke right. Ternyata dia juga 0. Nah, ini kan berarti dia udah ngelakuin semua, ya udah kita balik ke si D. Ternyata si D juga udah ngelakuin semua, kita balik ke B. Si B juga udah ngelakuin semua, kita balik ke F. Nah, di si F kan dia tadi baru ke left doang. Berarti langkah kedua kita harus print. Udah print berarti kita lakuin langkah yang ketiga, itu kita ke right. Oke, udah ke right. Sekarang kita note-nya ada di si G nih. Ya udah, si G kita ke left. Ternyata left-nya 0. Ya udah. Terus langkah keduanya G. Print aja, terus kita ke right-nya. Right-nya berarti sekarang ada si I-nya. Nah, di si ini kita ngelakuin hal yang sama lagi. Berarti kita pertama left dulu. Terus kita punya note lagi yaitu si H. Kita ke left, terus kita print,
terus kita ke right, taunya right-nya 0. Ya udah kita balik ke I. Di I tadi kita baru left, berarti sekarang kita print. Terus kita ke right. Data right-nya 0, kita balik ke G. G udah ngelakuin semua, terus balik ke F. F juga udah ngelakuin semua. Makanya nanti hasilnya infix-nya jadi kayak gini. Nah, ini buat konsepnya sih, infix. Ada yang mau ditanyain nggak? Atau tadi kecepatan di bagian mana? Kalau udah kalau udah ngerti konsep yang infix ini, nanti si prefix sama postfix juga pasti langsung bisa gitu dengan ngebaca ininya doang, left not right-nya gitu. Ada yang mau nanya? Ya udah lanjut aja. Terus misalkan nih kita punya tree yang ada operatornya gitu. Ya udah kita mau ngeprint dia dalam sebuah infix. Lakuin hal yang sama aja. Berarti pertama ke left, terus ke left lagi. Terus kayaknya left-nya 0. Right itu juga 0. Ya udah kita print. Kita print si A. Terus udah ya udah kita balik ke C+. C+ kan tadi baru ke left nih. Ya udah jadi sekarang kita print. Udah itu langkah ketiganya kita ke right. Udah ke right kan kita punya kali. Nah, si kalinya kita lakuin hal yang sama, yang pertama itu left. Udah left, kita ketemu B, kita cek left-nya, ternyata dia 0, terus kita print. Terus langkah ketiganya ke right, ternyata dia 0 juga. Udah kita balik lagi ke si kali. Si kali kan tadi dia udah ke left, berarti dia belum ngeprint. Print aja. Terus ke right-nya. Right-nya kan ada si C. Si C cek juga, ininya 0, terus print, terus right-nya juga 0. Udah kita balik ke si kali. Si kali kan dia udah ngelakuin semua. Ke left udah, print udah, ke right udah. Balik ke si plus. Si plus, si left udah, print udah, right juga udah. Yaudah, kita balik ke plus yang awal. Nah, si plus root ini kan tadi kita baru left doang. Kita belum ngeprint. Yaudah, berarti sekarang kita ngeprint langkah keduanya. Terus langkah ketiganya berarti ke right. Ke right kan ketemu kali. Berarti kita lakuin langkah pertama lagi, yaitu ke left. Udah di left, kita berarti sekarang note itu D, cek dulu ke left-nya itu ternyata 0. Terus langkah keduanya kita print, langkah ketiganya cek right-nya. Right-nya juga 0. Udah kita balik ke kali. Kali tadi baru ke left, berarti sekarang kita print. Terus ke right-nya. Di right ketemu plus, berarti ke left. Ke left-nya 0. Terus kita print E. Ke right-nya juga 0. Balik ke plus. Plusnya tadi baru left. Terus kita print aja plusnya. Terus print F-nya. Udah sih paling gini doang. Kita balik, plus udah, kali udah, plusnya juga udah. Jadi nanti hasilnya dari tree yang ini, expression tree-nya dari infix itu bakal jadi kayak gini. Ya, A plus B kali C tambah D kali E plus F. Itu aja sih buat yang infix transversal. Ada yang mau tanyain dulu? Ada ya, ya udah lanjut aja. Nah, terus ini prefix. Kalau prefix ya udah fokus ke ini aja, yaitu yang pertama langsung print, yang kedua itu ke left, yang ketiga itu ke right. Ininya nggak usah dijelasin lah ya. Kalau udah ngerti yang infix mah pasti ngerti gitu. Yaudah, kita sekarang mulai dari root. Terus kita not nih. Not kan tadi artinya print. Berarti ya udah kita langsung print aja plus. Nah, udah gitu kita ke left. Pas ke left, kita ketemu plus. Kita lakuin langkah pertama, yaitu print lagi. Ya udah print aja plus. Terus kita ke left lagi. Di A ini, print lagi A. Terus cek ke left, cek ke right. Dua-duanya 0. Ya udah, kita balik aja ke si plusnya. Plus kan tadi dia udah ngeprint, udah ke left. Berarti sekarang dia ke right. Ke right ketemu kali, langsung print aja. Udah print, langsung langkah keduanya ke left. Nah, terus di left ketemu B, langsung print aja. Terus cek left, cek right, dua-duanya 0 juga. Balik ke kali. Kali tadi dia udah print, udah left, berarti sekarang dia ke right. Terus C-nya print aja. Cek kiri, cek kanan, dua-duanya 0.
balik ke kali. Ternyata kali udah ngelakuin semua, balik lagi ke plus juga udah ngelakuin semua, balik lagi ke plus yang awal. Plus yang awal kan tadi baru print sama baru left, berarti sekarang dia harus ke right. Audrey, Ah, ini dia mau korek. Harusnya kan ketika udah plus ya yang awal tuh, terus udah ke plus lagi. Nah di situ tuh kita harus ngecek dulu, kita nggak langsung nge-print si plusnya, tapi kita ngecek yang kirinya lagi. Kalau misalkan kirinya masih ada, nah kita print yang si kirinya, si A. Jadi nanti jadinya plus, terus A, terus baru plus, bukan plus plus A. bentar. Tapi bener kok cuy, harusnya ini udah ada di mana ya? Coba. Nah ini, Kamu pakai yang ini ya? jadi, Lanjut aja. sorry. Tadi tuh, itu sampai mana? Tadi berarti plus plus, terus A, terus kali B, C. Ini ya udah. Anggap aja udah ini ya, ini yang kirinya udah. Jadi sekarang kita yang ini. Kita kan tadi udah print, udah left. Terus kan kita ke right. Terus ke right kita ketemu kali. Ya udah kali langsung print aja. Udah gitu kita ke left-nya. Ke left ketemu D, langsung print aja D-nya. Terus cek left, cek right, dua-duanya null. Ya udah balik aja ke kali. Kali kan tadi udah print, udah ke left, terus kan kita ke right. Ke right kita ketemu plus, print aja, terus ke left-nya. Udah ke left-nya ketemu E, print aja, terus cek left, cek right, null. Balik ke plus, ke right, terus print. F-nya, cek kiri, cek kanan, null. Ya udah. Terus balik ke plus, udah lakuin semua, balik ke kali, udah lakuin semua, balik ke plus, udah lakuin semua. Jadi kalau misalnya dari tree ini tuh, hasil si prefixnya itu bakal jadi kayak gini. Coba ada yang mau, ini nggak nanya. Ya, kalau nggak ada, lanjut aja. Terakhir, postfix. Oke, buat postfix, yaudah sama aja lakuin yang sama. Tapi pertamanya left dulu, duanya right, tiganya print. Ini mau diterangin atau yaudah terangin aja. Yaudah, ini kan pertama kita ke left, mulai dari root, ke left, terus not baru, berarti lakuin hal yang sama dulu, left dulu, terus cek lagi left, right, taunya dua-duanya null, terus langkah ketiga print, udah print aja A-nya, sebalik lagi ke plus. Di plus tadi udah ke left, berarti sekarang ke right. Di right ketemu kali, berarti dia langsung ke left-nya dulu, terus ketemu B, cek left, cek right, dua-duanya null, print aja B. Terus balik ke kali, left udah, terus sekarang ke right. Ke right ketemu C, cek left, cek right, null, balik ke kali. Kali tadi left udah, right udah, berarti sekarang print. C-nya belum di print, Pak. Sini C. Oke, terus balik. Terus dari kali balik ke plus. Plus tadi kiri udah, kanan udah, berarti sekarang print. Terus balik lagi ke plus yang awal. Kiri udah, berarti sekarang dia right. Right ketemu kali, berarti kita kalinya ke left dulu. Terus ketemu D, cek left, cek right. Dua-duanya null, langsung print D-nya. Dan itu balik ke kali, cek left, cek right. Ketemu plus, cek left. Print aja E-nya. Terus balik ke plus. Di plus tadi baru ke left, ya sekarang ke right. Cek left, cek right, null. Langsung print aja F. Terus balik lagi ke plus. Tadi kan dia udah ke kiri, udah ke kanan. Berarti dia tinggal print.
Udah gitu, balik lagi ke kali, dia udah ke kiri, udah ke kanan, berarti tinggal print. Terus balik lagi, dia udah cek kiri, udah cek kanan, berarti tinggal print. Nah, nanti hasil akhirnya buat yang postfixnya bakal kayak gini, ABC kali plus DEF plus kali plus. Ini, buat yang postfix. Ada yang mau ditanya? Udah, lanjut aja. Terakhir, materinya BST. Nah, buat BST itu, tadi kan udah jelasin tentang binary tree. Binary tree itu kan tree yang yaitu child itu 0 sampai 2 gitu ya. Maksimal itu 2. Namanya juga binary gitu. Binary kan 2. Terus yang buat bedainnya dia sama binary tree biasa, yaitu si binary search tree-nya itu dia punya rule. Jadi rule-nya itu yang ini. Ingetin aja kalau si rule binary search tree itu child kirinya harus nilainya itu lebih kecil. Ini tuh lebih kecil, sementara child kanannya itu lebih besar. Misalkan, di sini kan bisa dilihat kalau misalnya 20 itu, child kanannya si 15 selalu lebih besar daripada si 15. Sama juga kayak si 20, child kanannya itu 25 selalu lebih besar daripada si 20. Nah, sementara child kirinya itu 16 selalu lebih kecil daripada 20. Si 10 juga selalu lebih kecil daripada 15. Gitu aja sih buat bedainnya. Oke, buat binary tree, terus lanjut ke operasi insert. Nah, ya ini ada codingannya, cuman ini nggak masuk UTS kalau kata Bu Eva. Ya udah, abain aja gitu kalau nggak ngerti. Nah, ini buat operasi insert, ini sama aja gitu kayak yang tadi dijelasin, kalau misalkan kita di sini punya sebuah not baru gitu ya. Di sini kan berarti rootnya 21. Kalau rootnya 21 artinya datanya itu dimasukin pertama kali. Root, kita masukin 28, kita cek itu lebih besar atau lebih kecil daripada 21. Ternyata lebih besar, ya udah masukin ke kanannya. Terus kita punya 14, cek lagi. 14 itu lebih kecil atau lebih besar daripada 21. Berarti lebih kecil kan? Udah masukin ke kirinya. Ya begitu juga ke bawahnya gitu, sama aja. Sama aja pokoknya cuma tinggal ngecek lebih besar atau lebih kecil. Yang deletion ada info masuk ke tes. Deletion masuk sih kalau teori mah. Soalnya ada di kuis, Bu Eva. Oke, buat insert ada yang mau ditanya? Nggak ada, udah lanjut aja. Sekarang ke searching. Searching juga sama aja gitu. Pokoknya si binary search tree itu sama aja dia. Cuman gede atau lebih kecil gitu. Misalkan kita mau cari 27. Pertama cek dulu dari root. Itu lebih kecil atau lebih besar daripada si 21. Ternyata lebih besar. Yaudah, ceknya ke kanan. Terus cek lagi. Si 27 lebih besar atau lebih kecil daripada si 28. Ternyata lebih kecil, ya udah ke kiri. Terus kita cek lagi. Si 27 itu lebih besar atau lebih kecil daripada 25. Atau lebih kecil, lebih besar kan, ya udah ke kanan terus ketemu notnya si 27 gitu. Ini mau tanyain dulu. Udah, terakhir. Terakhir dari BST itu cuma delete. Nah, kalau delete itu, kita ada 3 kondisi nih. Yang pertama itu kondisinya, kalau key-nya ini leave. Jadi kalau key-nya itu leave itu kan maksudnya dia no child. Jadi dia no child. Ya udah, kita langsung delete aja note-nya gitu. Misalkan kita leave itu kan no child. Yang nggak punya child itu kan di sini ada 8, ada 12, ada 16, ada 30. Nah, kalau kita mau ngapus mereka, langsung delete aja gitu. Nggak usah ngapa-ngapain, langsung delete aja. Nah, sementara kalau kondisi kedua, kalau si key-nya itu punya satu child. Kalau kita punya satu child, kita langsung delete aja si node yang kita mau, terus ganti sama child-nya itu. Kan child-nya cuma satu tuh, ya udah langsung ganti aja. Kayak si 18 nih misalkan. 18 yang ini kan child-nya cuma satu, 16. Kalau mau delete 18, ya udah tinggal ganti aja sama 16. Ganti 16 yang di sini. Itu kondisi yang kedua. Kalau kondisi yang ketiga, ini. Yang ketiga itu, kalau node-nya itu punya 2 children. Nah, kalau punya 2 children, ya ini kan, ini kepanjangan, ya udahlah. Misalkan kita itu punya 2 children berarti. Children. Berarti dia itu bakal ada 2 kandidat. Kita itu bebas gitu mau pakai kandidat yang mana. Yang satu atau kedua. Misalkan yang pertama, kita itu ada predecessor di sini. Kita ada in order
predecessor. Nah, buat rumusnya kalau predecessor itu, kita tuh cuma tinggal kiri 1 kali, terus kanan sampai habis. Itu buat yang predecessor. Nah, kalau kita mau pakai in order yang satu lagi, yaitu in order successor. Nah, kalau ini tuh kebalikannya, berarti kita bakal ke kanan sekali, terus kiri sampai habis. Nah, itu maksudnya, misalkan kita mau delete si 20 nih, kita kan pakai konsepnya predecessor nih, berarti kita bakal kiri sekali, kanan sampai habis. Nah, itu kita ngitung kiri sekalinya itu dari si note yang mau dihapus. Nah, kita mau hapus 20 nih, yaudah kita kiri sekali, kanan sampai habis. Nah, ternyata si kanannya habisnya di sini kan, di 19. Ya udah, makanya nanti hasilnya itu yang ngegantiin 20 itu si 19 gitu. Si 19 udah hilang. Terus ya gitu aja sih paling kalau buat delete. Misalkan kalau misalkan mau nge-delete 15 tapi pakai suksesor. Kalau pakai suksesor kan berarti kanan sekali, kiri sampai habis. Ya udah kanan sekali, kiri sampai habis. Berarti nanti yang gantiin 15 itu si 16. Kalau kita mau pakainya predecessor, berarti kita kiri sekali, kanan sampai habis. Berarti yang gantiin si 12. Udah gitu aja paling buat yang delete. Demonya dulu. Ada. Udah sih paling materi kita sampai situ aja. Mungkin Xiaoki mau nambahin atau apa? Tadi paling mau memperjelas kalau yang tadi aku salah pas yang Audrey ngerjain infix to prefix itu aku salah, berarti udah benar yang Audrey. Terus tadi yang sama kayak Denzel, kalau misalkan si root doang, misalkan ada satu note doang, coba ini deh Audrey ke yang mana ya? Yang tadi yang tipe-tipe binary. Ke atas slide-nya. Nih. Ke-7. Nah, kalau misalkan cuma ada root doang, berarti itu masuk ke perfect. Cuma ada root doang misalkan, mana ya tadi itu? Ininya nggak ada gitu. Cuma root doang, cuma satu doang. Itu masuk juga ke perfect. Sama juga ke full. Sama. Itu paling terus sama tadi yang nanya codingan ini, codingan apa itu? Codingan dari double linguist yang tadi yang awal banget. Ini aku share. Ntar kalian download aja file yang itu, link itunya. Download yang mainnya aja, main.c-nya.